Hai semuanya, aku adalah kucing jalanan yang bahagia. Aku merasa bersyukur bisa hidup di dunia ini. Walau mungkin banyak yang menolakku, tapi aku tetap bahagia. Aku sadar diri kok, aku memang jelek dan kotor. Jadi wajar saja jika aku selalu ditolak. Tapi aku masih tetap senang karena aku masih bisa mengais makanan dari pembuangan sampah para manusia. Aku sangat bersyukur, apalagi kalau aku sedang bertemu orang baik. Rasanya aku benar-benar diakui di dunia ini. Walau orang baik itu hanya memberiku tulang, aku tak akan pernah melupakannya, dan aku selalu berdoa agar orang itu dibalas kebaikan oleh Tuhan. Aku hidup sendiri, tak ada kucing lain yang mau berteman denganku. Karena rata-rata kucing-kucing di lingkunganku adalah kucing yang cantik, tampan, dan bersih-bersih. Sedangkan aku tidak. Tak apalah, toh aku selalu dapat makanan dari manapun itu. Aku masih bisa hidup dan menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan ini. Ya, walau terkadang aku merasa benar-benar kesepian hidup sendiri. Ketika aku kesepian, aku menangis dalam gelap, meratapi hidupku ini. Kegelapan, kesunyian, kedinginan, kepanasan, aku selalu rasakan. Tak ada seorang pun yang peduli padaku. Rasanya aku sudah lelah hidup di dunia ini. Aku ingin mati. Kemudian aku pun tertidur. Esok harinya, ketika aku hendak mengais sampah, aku melihat kucing jalanan lain dari kejauhan. Wah, akhirnya aku ketemu kucing jalanan lain. Aku akan ajak dia bermain. Aku senang sekali. Akhirnya aku akan mendapatkan teman baru. Tapi ada suatu keanehan yang kulihat. Kucing itu berbicara sendiri dan ketawa-ketawa sendiri menghadap tong sampah. Ia seperti sedang bercanda dengan kucing lain, tapi yang kulihat hanyalah dia sendiri. Aku merasa heran dan aneh. Aku pun mendekatinya. Aku mencoleknya dari belakang. Tiba-tiba, dia merasa kaget dan menoleh ke arah yang berlawanan dariku. Wah, kataku dalam hati, mungkin dia tidak tahu posisiku di sini. Aku pun mencoleknya lagi, dan kali ini justru aku yang terkejut. Ternyata kucing yang ada di hadapanku adalah kucing yang buta kedua matanya. Sekejap, hatiku merasa iba melihat keadaannya. Tapi aneh, kucing buta itu tidak kelihatan murung sama sekali. Justru ia malah menyapaku dan tersenyum kepadaku. Aku semakin terheran dan terhenyak. Kenapa ia begitu senang dan tak merasa sedih dengan keadaannya? Aku pun bertanya padanya, dan kucing itu menjelaskan bahwasanya sebenarnya ia pun sedih akan keadaannya. Tapi ia lebih bersyukur masih diberikan kehidupan oleh Tuhan untuk terus menikmati sisa hidupnya. Sungguh pelajaran bagiku. Aku merasa terkagum dengan kucing buta di hadapanku. Ia yang tidak bisa melihat saja bisa bersyukur sedemikian rupa dan terlihat sangat bahagia. Kenapa aku yang memiliki tubuh sempurna ini masih suka mengeluh dengan kehidupanku? Harusnya akulah yang lebih bersyukur dan lebih bahagia darinya. Akhirnya aku pun berteman dengan kucing buta itu. Berbagi kisah dengannya, bergurau dengannya, canda tawa dengannya. Sekarang aku lebih bahagia karena sudah memiliki teman yang selalu bisa diajak susah maupun senang bersama. Ketika berjalan, aku selalu menuntunnya.
Ia melihat dengan pendengaran dan penciumannya. Jadi, walau terkadang salah jalan, ia selalu bisa kembali lagi ke tempatnya. Kami berdua tinggal di sudut celah rumah yang ada di sekitar jalanan. Di sini cukup nyaman. Kami bisa berteduh ketika hujan. Kami bisa tidur ketika malam. Ketika malam mencekam dan dingin menusuk tulang, kami akan tidur dengan cara berpelukan untuk menahan dinginnya malam. Ketika mencari makan, kami selalu bersama. Kami bekerja sama. Terkadang si kucing buta aku suruh diam di pinggir jalan, dan aku yang akan mengambil makanan yang kulihat. Ketika sudah dapat, kusuruh kucing buta menjaga makanan, dan kucari makanan lainnya. Setelah cukup makanan itu, barulah kami makan bersama. Hari demi hari, kami lalui bersama. Pernah juga teman butaku ditimpuk manusia. Untungnya aku sigap dan langsung melindunginya dan mengajaknya untuk pergi dari situ. Begitulah kehidupan kami. Masih sering mendapat penolakan dan ejekan, bahkan lemparan. Tapi kami tetap bersama dan bahagia. Semoga kami bisa terus bertahan menghadapi kerasnya dunia ini. Karena kami yakin tidak semua manusia itu jahat. Masih banyak manusia yang baik, yang mungkin belum beruntung saja kami bisa bertemu dengan mereka. Waktu semakin berlalu. Buta di kedua mata temanku semakin parah. Ia semakin tidak bisa melihat di depannya. Ia juga semakin tua dan sakit-sakitan. Dia tidak bisa lagi menemaniku jalan-jalan atau mencari makanan. Ia hanya bisa berdiam diri di sudut tempat kita beristirahat. Aku pun berinisiatif untuk mencari makanan sendiri. Biarlah temanku tetap beristirahat. Jika nanti aku sudah mendapatkan makanan, maka aku akan bawakan untuknya. Semoga ia cepat membaik, bisa kembali berjalan-jalan denganku. Aku mulai berjalan mengelilingi kota. Ya, berjalan saja, sambil ku cari-cari makanan. Berjam-jam aku mencari makanan, tapi belum dapat juga. Aku tidak menyerah. Aku terus berjalan menyusuri kota. Sudut demi sudut, tong sampah demi tong sampah, semuanya aku cari. Aku yakin kalau aku berusaha, pasti Tuhan akan menolongku. Sampai pada saat itu, aku melihat ada sekelompok manusia yang sedang berkumpul. Mereka terlihat menyeramkan. Aku jadi merasa sangat takut untuk melewatinya. Tiba-tiba, mereka malah menghampiriku. Aku sangat ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku akan dipukulnya? Tidak. Mereka semakin mendekatiku. Beberapa dari mereka mengeluarkan benda. Ada yang tajam, ada juga yang tumpul. Aku tambah takut. Semakin terlihat wajah menyeramkan mereka satu persatu. Baik, aku harus tenang. Perlahan aku mundur. Aku mengambil ancang-ancang untuk berlari. Tapi terlambat. Salah satu dari mereka menghempaskan benda yang ia pegang. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. "Hei, apa yang kalian lakukan?" Serentak mereka semua berhenti memandangiku dan beralih ke suara itu. Aku tak tahu siapa orang itu. Lalu ku dengar mereka serentak menjawab, "Siap, bos." Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Enggak, bos, itu ada kucing dekil, bos." Ternyata orang itu adalah pemimpin dari mereka. Makanya mereka terlihat sopan kepadanya. Terus mau diapain kucing itu? Orang yang dipanggil bos itu bertanya, "Enggak, bos, mau main-main aja sama dia." "Bodoh kalian.
Mau main-main sama kucing malah ngeluarin senjata. Mana kucingnya? Bos itu menghampiriku. Aku sedikit takut. Tapi setelah melihat wajahnya, ia tersenyum dan aku pun menjadi tenang. Kucing, kamu kenapa di sini? Lapar ya? Sambil mengelus-ngelus kepalaku. Ternyata bos itu sangat baik, tidak seperti yang lainnya. Aku merasa nyaman dibelainya. Hei kau, ambilkan daging itu. Bos itu menyuruh pada yang lainnya. Salah satu dari mereka mengambilkan daging yang juga tadi mereka makan bersama. Lalu bos itu memberiku daging yang lezat. Ini Pus, makan ya, kata bos itu. Aku sangat bahagia. Akhirnya aku mendapat makanan. Walaupun daging itu tidak terlalu besar, aku sangat bersyukur dan berterima kasih padanya. Aku langsung bergegas pergi menuju tempat istirahatku yang di sana teman butaku sedang menunggu dalam keadaan lapar. Sampailah aku di hadapan sahabat butaku. Wajahnya tersenyum sambil mengendus mencari bau daging yang kubawa. Ia terlihat sangat senang. Lalu aku berikan daging itu padanya. Karena lapar, dengan lahap ia pun memakan semua daging itu. Aku berpikir, tidak apa-apalah, aku tidak terlalu lapar kok. Habiskan saja daging itu, nanti aku cari lagi. Tapi karena memang daging itu sedikit, sahabatku masih terlihat sangat lapar. Aku tak tega melihatnya. Aku pun bilang padanya supaya menungguku lagi dan aku akan mencari makanan lagi untuknya. Aku kembali berjalan mencari makanan. Aku bingung mau cari di mana lagi. Hanya tempat orang-orang seram tadi saja aku bisa mendapatkan makanan. Apa aku kesana lagi ya? Dalam benakku berpikir, ya sudah, aku memberanikan diri untuk meminta makanan ke orang-orang itu lagi. Ku berjalan mendekati mereka. Aku mencari orang yang dipanggil bos itu. Karena aku tahu ialah satu-satunya orang baik di situ. Tapi aku tidak menemukannya. Di manakah dia berada? Kucing kotor itu datang lagi, ucap salah satu dari mereka. Wah, bos nggak ada kan? Kali ini kita bisa mainin kucing itu, hehehe. Jawab temannya. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka. Tapi tiba-tiba mereka mengepungku dan ada yang memegang kembali benda tajam dan kerasnya itu. Aku sangat ketakutan. Tapi kali ini tidak ada celah untuk kabur karena aku dikepung oleh mereka. Kembali mereka mendekatiku dan aku semakin terpojok, tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu salah satu dari mereka mengayunkan benda yang ia pegang. Dan suara keras terdengar di telingaku. Cairan merah melintas di hidungku. Dan ternyata itu adalah darah merah yang menetes di kepalaku. Tapi aneh, aku tidak merasakan apa-apa. Lalu ku tengok ke atas. Alangkah terkejutnya, ada seseorang yang ku kenal. Dia adalah bos itu. Dia sudah datang dan kini berada di atasku. Darah yang berada di kepalaku ternyata adalah darah bos itu yang menetes dari kepalanya. Bos itu melindungiku dari pukulan anak buahnya. Hei bodoh, apa yang kalian lakukan? Ampun bos, ampun. Anak buahnya memohon ampun kepada si bos itu. Bos itu sangat marah dan terus mengomeli sampai ditendangnya satu persatu dari mereka. Lalu bos itu menghampiriku kembali dan berkata, maaf ya bos, gak apa-apa kok. Kamu masih lapar ya? Ini saya berikan lagi dagingnya. Sambil memberikan sepotong daging kembali. Sungguh kebaikan yang begitu besar, tak akan pernah kulupakan. Bos itu menolongku dan memberiku makanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan kebaikannya berkali-kali lipat. Aku pun pergi.
Aku temui sahabat butaku kembali. Kuberikan daging itu lagi dan dimakannya dengan lahap. Aku masih tak tega melihatnya. Ia masih terlihat lapar. Sepertinya aku harus mencari makanan lagi supaya sahabatku kenyang dan cepat sehat. Walaupun aku juga lapar, tapi aku masih bisa bergerak. Akan aku cari makanan lagi untuknya. Kembali ku berpikir, di mana aku bisa mendapatkan makanan lagi? Karena sudah ku cari di mana-mana, tapi tidak ku dapatkan. Hanya satu tempat yang bisa ku tuju, yaitu orang yang bernama bos itu lagi. Tapi aku kasihan dengannya, karena baru saja ia terluka. Semoga masih ada sisa daging lagi yang tidak termakan olehnya, sehingga bisa dibuang untukku. Sesampainya di sana, aku melihat bos itu sedang duduk-duduk dengan anak buahnya. Ada sedikit tempelan putih di kepalanya. Mungkin itu untuk mengobati lukanya. Bos itu langsung menoleh kepada aku. "Wah, kok kamu datang lagi, Pus? Masih belum kenyang juga ya? Kamu makannya banyak juga sampai merasa kurang terus." "Ya sudah, ini saya kasih lagi." Bos itu memberiku kembali potongan dagingnya. Aku benar-benar bersyukur bisa bertemu orang baik sepertinya. Aku berniat tidak akan lagi menemuinya hari ini. Aku rasa sudah cukup aku meminta kepadanya. Aku pun berjalan meninggalkannya menuju sahabat butaku. Di sisi lain, bos preman itu merasa penasaran dengan kucing jalanan yang berulang kali meminta makanan padanya, tapi tetap masih kurang. Ia melihat kucing itu membawa makanannya ke suatu tempat. Ia pun penasaran, ingin tahu kemana kucing itu membawa makanan yang ia telah beri. Diikutinya kucing itu, terus menelusuri gang sempit, dan sampailah di sudut celah rumah. Seketika, bos itu terkejut melihat kucing itu membawa makanannya untuk temannya yang buta dan tak berdaya. Sungguh pemandangan yang tak biasa ia lihat. Tak terasa, air mata meleleh dari pelupuk matanya. Seperti sebuah palu memukul dadanya. Terhentak penuh sesak dan tangis yang berlinang. Melihat perilaku hewan yang seperti itu. Hewan yang tidak memiliki akal, tapi bisa berbuat sedemikian rupa. Sedangkan dirinya adalah manusia yang masih selalu berbuat dosa dan semena-mena kepada orang lain. Kemudian bos itu pulang masih dalam keadaan sedih, meratapi dirinya yang penuh dosa itu. Ia kembali ke anak buahnya. Anak buahnya merasa aneh dan kebingungan melihat bosnya yang murung itu. Salah satu dari mereka bertanya, "Bos, ada apa bos?" Tapi bosnya hanya diam saja, dan mereka pun tak berani menanyakannya lagi. Memang, keseharian bos preman dan anak buahnya itu adalah memalak para pedagang di pasar. Mereka mencari makan dengan cara meminta jatah preman kawasan itu. Meminta dengan paksa para pedagang yang kadang walaupun dagangannya belum laku, mereka akan tetap memaksanya. Bahkan, mereka memaksa dengan menggunakan kekerasan, seperti memukul dan mengancam dengan senjata tajam. Setelah mendapatkan cukup uang, mereka menghabiskannya hanya untuk foya-foya dan mabuk-mabukan tanpa merasa bersalah akan perbuatan mereka itu. Keesokan harinya, setelah kejadian dengan kucing jalanan itu, sudah waktunya mereka bekerja mencari makan dengan pekerjaan kotornya itu. Biasanya, bos preman itu akan mengumpulkan anak buahnya untuk mengarahkan lokasi-lokasi yang akan mereka tuju. Namun pada hari itu, bos mereka terlihat tidak bersemangat seperti biasanya. "Bos, gimana nih kerjaan untuk hari ini?" tanya salah satu anak buahnya. "Sudah, sana, langsung berangkat saja. Terserah kalian mau kemana. Nanti saya nyusul," kata bos itu. Anak buahnya merasa aneh, tapi ya sudahlah, mereka berangkat saja. Justru lebih enak tidak ada arahan, jadi mereka bisa bebas kemana saja.
Sementara itu, bos mereka masih duduk termenung. Setelah anak buahnya pergi, dalam diam, kembali bos itu termenung akan perbuatan kotornya memalak para pedagang. Lalu ia mengingat kejadian kucing jalanan kemarin. Ia teringat lagi kesetiaan kucing itu pada sahabatnya yang buta, dengan sedikit mata yang berkaca-kaca karena mengingatnya. Lalu ia bangun sambil mengelap air matanya dan berjalan untuk menyusul anak buahnya. Dalam perjalanannya ke pasar, ia mendengar ada sebuah pengajian di masjid terdekat. Dan kebetulan ustadz dalam pengajian itu sedang membahas perihal taubat. Ia mendengar ceramah ustadz itu yang berbunyi demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan atau sakaratul maut." Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ia menghasankannya. Pada saat itulah ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini ia benar-benar menangis kembali dengan terseduh-seduh. Ia merasa sangat malu akan perbuatannya. Ia juga teringat kejadian kucing kemarin dan juga merasa malu dengan hewan yang bisa berbuat sedemikian rupa, setia dan baik pada sahabatnya. Mulai saat itulah ia bertekad untuk tidak akan melakukan perbuatan kotor itu lagi. Ia bertekad untuk berubah. Ia akan mencari uang dan bekerja dengan cara yang halal, serta tidak akan menyakiti orang lain kembali. Kemudian ia tersadar, anak buahnya sudah berangkat semua. Ia pun langsung berlari mencari anak buahnya untuk mencegah pekerjaan yang akan mereka lakukan. Lama ia mencari keliling pasar. Ia sulit mencari anak buahnya karena memang di awal tadi tidak diberi arahan akan kemana mereka. Barulah dari kejauhan ia mendengar suara orang teriak-teriak memohon ampun. "Ampun bang, ampun. Saya beneran belum ada uang. Dagangan saya saja belum laku." "Jangan bohong. Cepat serahkan sekarang juga jatah kami." Bos itu langsung mencari sumber suara itu berada, karena ia mengenali suara itu adalah suara anak buahnya. Ditemukanlah sumber suara itu sambil bos itu berlari dan berteriak, "Tunggu! Sudah, lepaskan dia!" Si anak buah itu merasa heran dengan kelakuan bosnya. Begitu juga pedagang yang di situ ikut merasa heran. "Tapi bos," anak buah itu menyela, "sudah, ayo ikut saya saja sekarang." Bosnya pun menarik tangan anak buahnya dan mengajaknya pergi. "Mana yang lain? Suruh kumpul. Kita kumpul di markas." Bos itu memberikan instruksi pada anak buah yang pertama ia temukan. "Siap bos," jawab anak buahnya. Akhirnya mereka berkumpul kembali di markas mereka. Bos itu mulai memberi instruksi pada mereka. "Hei kalian semua, dengarkan baik-baik. Mulai saat ini kita tidak akan lagi memalak-malak pedagang di pasar. Mengerti?" "Tapi bos, dari mana kita bisa makan kalau kita tidak bekerja seperti itu?" "Hei dengar," bos itu menghentaknya lagi. "Pokoknya kita akan bekerja mencari uang, tapi tidak dengan cara memalak." "Terus apa bos? Maling? Ngerampok?" celetuk salah satu anak buahnya. "Bodoh kalian, itu sama saja. Maksud saya, kita tidak akan lagi mencuri uang dengan cara yang haram. Kita akan mencari uang dengan cara halal." "Hah?" serentak anak buahnya menjawab bersamaan sambil terus merasa heran dengan kelakuan bosnya hari ini. "Gimana caranya bos nyari duit halal? Sudahlah, kita ini preman, orang nakal. Sudah menjadi profesi kita mencari uang dengan cara begitu. Hei, dengar baik-baik. Kita masih punya kesempatan untuk bertaubat dan berbuat baik sebelum nyawa kita sampai tenggorokan atau sakaratul maut. Itu kata Ustadz barusan. Emang kalian mau masuk neraka?" tanya bos itu.
"Enggak lah bos," jawab anak buahnya serentak. "Ya sudah, dengar apa kata saya. Untuk permulaan, kita akan mencari uang dengan cara mengamen." Lalu bos itu mengarahkan kepada anak buahnya satu persatu memegang alat yang mereka bisa untuk mengamen. Mereka pun berlatih untuk menyanyikan beberapa lagu sampai semuanya lancar dengan alat mereka masing-masing. Terakhir, bos itu memberikan instruksi, "Dengar, berapapun uang yang kita dapatkan dari hasil mengamen, kita harus bersyukur dengan uang itu dan jangan pernah memaksa orang lain untuk membayar kita. Yang terpenting adalah orang-orang terhibur dan kita mendapatkan uang halal. Mengerti?" "Siap bos," jawab serentak anak buahnya. Mulailah mereka mengamen. Dari satu tempat ke tempat lain, orang-orang banyak yang berbisik-bisik melihat mereka. Merasa takut, tapi juga tersenyum yang dipaksakan. Para preman itu mencoba menghibur orang-orang sebisa mungkin dan tetap tersenyum. Sangat berbeda sekali wajah mereka ketika memalak para pedagang di pasar. Pagi sampai siang, mereka bersusah payah berkeliling mengamen demi sesuap nasi yang halal. Sampailah di siang hari waktunya untuk beristirahat. Mereka mengumpulkan uang-uang yang mereka dapatkan dan itu cukup lumayan untuk membeli makanan seperlunya. Mereka makan dengan lahap. Mereka merasa letih dan lapar setelah mengamen. Tapi mereka merasa puas karena makanan yang mereka dapatkan adalah hasil jerih payah mereka sendiri. Setelah hampir selesai makan, tiba-tiba bos mereka teringat dengan kucing jalanan itu. Kabar kucing itu gimana ya? Apa mereka sudah makan?" Langsung saja bos itu membungkus sisa makanannya dan berjalan membawanya ke tempat kucing itu berada. Mau kemana bos?" bertanya salah satu anak buahnya. Tapi si bos terus berjalan, tidak menghiraukannya. Sampailah ia di tempat dua kucing itu berada. Dan ternyata setelah sampai di tempat kucing itu, ternyata di sana hanya terdapat kucing buta saja. Lalu di mana kucing sahabatnya? Bos itu langsung menghampiri kucing buta yang terdiam sendirian di sudut sempit itu. Kucing itu mendongak dengan wajah agak merengut dan mengeong. Mungkin dia takut karena belum pernah bertemu orang di depannya. Bos itu langsung mengelusnya dan barulah kucing itu tenang. Diperhatikan kucing buta itu, sungguh kasihan sekali ia di situ kesepian dan sakit-sakitan tidak bisa berjalan. Dielusnya lagi sambil menitikkan air mata. Ia berniat untuk mengumpulkan uang yang banyak guna pengobatan kucing buta itu. Lalu ia memberikan makanan yang ia bawa. Sungguh senang ia melihat kucing buta itu makan dengan lahap. "Pus sayang, kamu tunggu di sini ya. Makan yang banyak. Saya mau cari temanmu itu." Bos itu berkata pada si kucing sambil mengelusnya lagi. Si bos kembali ke markas. Waktu duhur telah tiba. Yang biasanya ia menghiraukan azan, kali ini berbeda. Ia teringat, sudah sangat lama sekali ia tidak menginjakkan kakinya ke masjid. Lagi-lagi ia teringat ceramah ustadz yang pernah ia dengar. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan atau sakaratul maut." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan ia menghasankannya. Ia berniat dengan sungguh-sungguh untuk bertaubat. Ia juga mengajak anak buahnya untuk sholat di masjid. "Ayo, kita ke masjid, kita sholat." "Hah? Sholat bos? Capek nih, habis ngamen juga," celetuk anak buahnya. "Sudah ayo ikut, sebelum saya seret nih." Oke bos, siap." Mereka pun akhirnya menurut mengikuti bosnya ke masjid. Setelah mereka sholat, bos itu langsung pergi mencari kucing yang satunya. Pasti kucing itu sedang mencari makanan lagi untuk teman butanya. Tapi di mana ya dia pergi? Katanya dalam hati.
Bos itu mencari kucing dengan menelusuri jalan. Tak lama ia mencari, kucing itu terlihat di seberang jalan. Ia sangat senang karena akan bertemu dengan kucing baik itu lagi. Lalu si bos memanggil dari kejauhan, "Pus, hei, Pus, Pus, di sini!" Sambil melambaikan tangan. Kucing itu langsung menoleh. Ia sangat mengenali orang yang memanggilnya. Dengan bahagia, ia pun berlari menuju bos itu. Tapi tiba-tiba dengan bersamaan, ada sepeda motor yang sedang melaju kencang di jalanan. Bos itu langsung berteriak, "Awas!" sambil berlari dengan sangat kencang sekuat tenaga. Dan bos itu berguling terpental. Sedikit luka tergores di lengannya. Motor yang menyerempetnya melarikan diri sudah jauh pergi. Kemudian bos itu membuka tangannya. Ia bersyukur. Alhamdulillah, dia berhasil menyelamatkan kucing itu. Kucing itu terlihat ketakutan dan sedih melihat luka di tangan si bos. Lalu diusaplah kepala kucingnya. "Syukurlah, yang penting kamu gak apa-apa. Tenang saja, ini cuma lecet sedikit kok, tidak sakit. Ayo kita pulang ke tempatmu," kata bos itu. Sampailah di sudut tempat tinggal dua kucing bersahabat itu. Diletakkannya kucing yang baru saja diselamatkan si bos. "Nah, kita sudah sampai. Sekarang kamu makan sama sahabat kamu ya. Nanti kalau saya ada rezeki lagi, saya akan bawakan lagi makanannya." Ditinggallah dua kucing itu. Sebenarnya si bos ingin sekali memelihara dan mengurus dua kucing itu. Tapi karena memang sendirinya pun tinggal di jalanan, jadi kasihan dua kucing itu jika tidak memiliki tempat yang nyaman. Mulai saat itu, bos dan anak buahnya selalu mengamen demi mencari uang yang halal. Sholat 5 waktu mulai sering dilaksanakan. Bos itu selalu mengajak dan memaksa anak buahnya untuk juga bertobat dan berbuat baik. Jika tidak menurut, tidak segan-segan bosnya menegur dan mengancam akan dipukul. Anak buahnya pun hanya bisa menurut walau dengan terpaksa. Hari-hari dijalani sedemikian rupa. Anak buahnya sudah tahu kebiasaan bosnya yang selalu memberi makan dua kucing itu. Sampai pada hari itu, bosnya seperti biasa membawakan makanan untuk dua kucing itu. Tapi setelah sampai di tempatnya, si bos tidak menemukan dua kucing itu. Si bos sangat khawatir di manakah kucing-kucing itu berada. Ia mencari di sekitar sudut, tapi tidak ketemu. Ia berlari keluar dengan was-was dan mencari lagi dua kucing itu. Ia sangat khawatir, jangan sampai terjadi apa-apa pada kucing-kucing itu. Sampai di sekitar markasnya, ia terus mencari. Tiba-tiba terdengar suara kucing. "Meow, meow." "Cari apa, bos? Serius banget? Cari ini ya, hehe." Ternyata kucing itu ada di dalam kardus yang dipegang oleh anak buahnya. "Loh, kenapa kucingnya ada di situ? Sini, serahkan pada saya," kata bosnya sambil menghampiri kardus itu. Tunggu dulu, jaga jarak." Rupanya tadi malam, anak buahnya sudah merencanakan sesuatu. Mereka ingin merontak kepada bosnya. Itu karena mereka sudah muak dengan perintah bosnya untuk mengamen dan bertobat. Mereka sudah bosan dengan hidup mereka yang diatur sama bosnya itu. Mereka ingin bebas. Mereka ingin senang seperti dulu. Banyak uang dengan cara memalak dan menghabiskannya untuk berfoya-foya. Tidak seperti sekarang, mengamen hanya mendapatkan uang pas-pasan untuk makan saja. Maka dari itu, anak buahnya menyusun rencana dengan kelemahan bosnya, yaitu dengan mengambil kucing yang disayanginya sebagai sandera. "Hei, apa yang kalian lakukan? Berikan kardus itu." Jangan mendekat,
kalau kucing ini pengen selamat, kata anak buahnya, sambil yang lainnya mengeluarkan celurit. Oke, apa mau kalian? Tanya bosnya mengalah. Jadi gini, kami sudah bosan dan muak dipaksa mengikuti perintahmu. Kami gak mau ngamen lagi dan tobat seperti apa katamu. Kami akan kembali seperti dulu. Kami ingin senang dan banyak uang. Dan mulai sekarang, kami tak mau mengikutimu lagi. Oke, terserah kalian. Yang penting, tolong lepaskan kucing itu. Oke, akan kami lepaskan. Tapi, kamu harus berlutut dulu, cepat. Bosnya pun mengikuti perintahnya. Kemudian, salah satu dari mereka mengikat tangan dan kaki bosnya dengan kencang. Sebagai pelampiasan kekesalan kami akan menghajarmu. Hahaha. Dihajarlah bos itu dengan bertubi-tubi oleh 5 anak buah yang mengkhianatinya. Darah mengalir di mana-mana. Setelah puas, mereka meninggalkan bos itu sambil tertawa dan menaruh kardus berisi 2 kucing itu di hadapannya. Kucing satunya mulai menggeliat keluar dari kardus. Alangkah terkejutnya, kucing itu melihat orang baik yang disayanginya babak belur berlumur darah. Meneteslah air mata kucing itu. Masih dalam keadaan berlumuran darah, bos itu mencoba melepaskan diri dari ikatan di tangan dan kakinya. Tapi belum berhasil karena ikatannya sangat kencang. Bos itu merasa kasihan melihat kucing di hadapannya, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kucing buta masih tetap terdiam di kardus. Kucing satunya menghampiri si bos dengan wajah yang sangat sedih. Ia mendekap si bos dan menjilati lukanya. Si bos sedikit merasa terhibur dengan kepedulian kucing itu. Suasana di markas itu sepi, tidak ada orang selain bos itu dan 2 kucing yang menemaninya. Si bos masih berusaha melepaskan diri. Ia tidak mau mati di situ. Apalagi ketika melihat 2 kucing di hadapannya. Ia merasa harus benar-benar hidup untuk mengurus mereka. Langit mulai gelap. Bos itu masih berusaha melepaskan diri. Ia merangkak menggunakan bahu dan lututnya. Sebisa mungkin mencari benda tajam yang bisa memotong tali itu. Kucing buta masih di dalam kardus mengeong ketakutan. Sedangkan kucing satunya mengikuti bos itu sambil mengeong pula, seolah-olah memberi semangat pada si bos. Dan akhirnya bos itu menemukan batu yang cukup tajam menancap di tanah. Lalu ia menggesek-gesekkan talinya agar bisa terlepas. Ketika si bos masih menggesek tali di tangannya, tiba-tiba ada ular mendekat dari arah belakang bos itu. Ia tidak menyadari karena hari sudah gelap dan fokusnya adalah menggesekkan tali. Tapi untungnya, kucing yang dari tadi memberi semangat itu langsung menyadari kehadiran binatang berbisa yang hampir mematuk si bos. Ia langsung teriak mengeong dengan kencang dan menerkam ular yang ada di hadapannya. Sampai bos itu terkaget baru sadar ada ular di belakangnya. Si kucing menggigit ular itu tepat di lehernya. Tapi ular itu masih bisa menggeliat memberontak. Ular itu melawan dengan melilit si kucing. Si bos mulai panik melihat keadaan itu. Ia semakin cepat menggesekkan tali di tangannya. Ular yang lumayan besar itu semakin kuat melilit si kucing sampai hampir tak terlihat badan si kucing sepenuhnya. Si bos sangat khawatir. Jangan sampai si kucing mati karena dililit ular itu. Dengan penuh kekuatan, si bos menggesek dan terlepaslah talinya. Ia langsung menangkap ular itu dan menariknya melepaskan lilitan pada si kucing. Ia sudah panik, semoga kucing itu tidak mati. Setelah dilempar jauh ular itu, barulah ia melihat si kucing tidak apa-apa. Ia bersyukur. Si kucing malah tersenyum penuh kemenangan karena telah mengalahkan ular itu.
Setelah itu, si bos juga melepas tali di kakinya, dan barulah ia bisa bergerak dengan leluasa. Sakit babak belur di tubuhnya masih terasa, tapi ia berusaha untuk berjalan walaupun dengan terhuyung-huyung. Ia harus menolong dua kucing itu, terutama si kucing buta. Ia membawa dua kucing itu kembali ke tempatnya supaya mereka aman. Kemudian dengan sisa tenaganya, bos itu berjalan guna mencari pertolongan untuk mengobati lukanya. Ia berniat menuju ke rumah saudaranya, tapi belum sampai di sana, bos itu langsung tersungkur jatuh di jalanan. Untunglah dari kejauhan terdengar suara orang-orang. Kenapa itu ada orang jatuh? Ayo kita tolong. Mata bos itu mulai terpejam dengan suara orang yang sayup-sayup mengerumuninya. Ketika tersadar, bos itu sudah berada di ruang perawatan. "Hah? Di mana saya?" kata bos itu. "Tenang Pak, Bapak di ruang rawat," kata seorang perawat di dekatnya. "Apa? Sudah berapa lama saya di sini?" "Sekitar 5 hari Bapak tidak sadarkan diri." "Hah?" Bos itu terkaget. Ia juga teringat kejadian ia dipukuli anak buahnya, dan teringat pula bagaimana keadaan dua kucing itu. "Baiklah Sus, terima kasih, saya harus pergi," sambil beranjak dari tempat tidur. "Tapi Pak, Bapak belum sepenuhnya pulih." "Tak apa Sus, saya sudah merasa sehat. Sekali lagi terima kasih." Bos itu lalu pergi dengan beberapa perban yang masih menempel di tubuhnya. 5 hari terasa sangat lama baginya. Ia rindu dua kucing itu, karena biasanya setiap hari ia bertemu memberi makan mereka. Semoga saja mereka baik-baik saja. Ia pun pergi ke tempat sudut kucing itu berada. Sampai di sana, syukurlah dua kucing itu masih ada dalam keadaan baik-baik saja. Kucing satunya langsung berlari menyambut bos itu dan memeluknya bahagia melihat orang yang disayanginya sudah pulih. Hari-hari berlalu, bos preman itu semakin bertobat. Ia melepas semua aksesorisnya yang biasa ia kenakan sebagai preman. Kini ia dipanggil dengan nama aslinya, yaitu Bang Adul. Ia bekerja sebagai penjual cilok keliling. Ia bekerja keras mencari uang karena ia juga sudah janji untuk mengurus dan mengobati dua kucing jalanan yang kini sudah diberi nama Ajmal, yang berarti tampan untuk kucing yang tampan walaupun buta matanya, dan Izan, yang berarti ketaatan untuk kucing yang selalu patuh pada Bang Adul dan setia pada sahabatnya. Bang Adul menyewa kontrakan yang harganya terjangkau walaupun sempit. Yang penting bisa ditinggali oleh dirinya sendiri dan dua kucing jalanan yang merubah hidupnya. Setiap hari ia berdagang cilok keliling. Izan selalu mengikutinya ketika berjualan. Kadang Bang Adul menaruh Izan di pundaknya, membuat Izan nyaman dan orang-orang merasa gemas melihat kucing dan majikan yang sangat kompak itu. Kelakuan Izan yang gemas juga menjadikan dagangannya tambah laris karena banyak orang datang melihat kesetiaan kucing itu dengan majikannya. Izan juga sangat senang ketika bertemu orang-orang. Ia selalu mengeyong seolah menyambut para pembeli. Di tengah keramaian Bang Adul berjualan, tiba-tiba terdengar suara, "Minggir, minggir." Wah, ramai sekali dagangannya. Dagangan siapa ini? Bang Adul seperti tidak asing mendengar suara itu. Orang-orang yang berkerumun mulai membubarkan diri. Mereka takut karena sekelompok preman mendatangi dagangan Bang Adul. Benar saja dugaan Bang Adul. Ternyata mereka adalah mantan anak buahnya. "Oh, sekarang jadi tukang cilok ya? Hahaha. Mau apa kalian? Saya tidak malu jadi tukang cilok. Saya bersyukur bisa mendapatkan rezeki yang halal," kata Bang Adul. "Oh, jadi begitu.
banyak duit nih. Tahu dong aturan di sini. Ada bagiannya buat kami. Hehehe. Apa kau bilang? Saya tidak akan sudi memberi uang untuk orang-orang biadab seperti kalian. Bang Adul melangkah maju mendekati orang-orang. Ahaha, jangan berlagak. Emang bisa ngalahin kita berlima? Mereka berlima mengepung Bang Adul yang hanya seorang diri. Hei, siapa juga yang mau kalah dari pengecut seperti kalian yang beraninya keroyokan? Tanggap Bang Adul. Hahaha, rupanya belum kapok juga ya kemarin kita hajar. Dasar pecundang, justru sekarang sayalah yang akan membuat kalian kapok. Hahaha, coba saja kalau bisa. Bang Adul sudah siap menghadapi serangan yang akan datang. Ia juga sesekali melihat Izan kucingnya jangan sampai menjadi sasaran kembali. Pukulan pertama datang dari arah depan. Bang Adul berhasil menghindarinya. Kemudian disusul pukulan dari arah belakang. Bang Adul langsung refleks menendang. Pukulan berikutnya dari kanan. Kemudian ditangkapnya. Dari arah kiri kembali datang pukulan. Bang Adul menghindar dan balas memukul. Dari belakang Bang Adul dicekal lehernya. Langsung saja dibanting ke depan dan mengenai yang lainnya. Tapi dari arah samping kembali tendangan lutut mendarat. Kali ini mengenai wajah Bang Adul. Lalu disusul dua pukulan dari depan. Bang Adul langsung merunduk dan balas memukul perut mereka. Perkelahian 5 lawan 1 berlangsung cukup sengit. Bang Adul terkena pukulan, tapi juga memberi perlawanan yang sangat serius. Sampai kelima mantan anak buahnya pun kewalahan karena tak bisa mengalahkan Bang Adul. Kemudian mereka mengeluarkan senjata tajam. Bang Adul mencari benda di sekitar dan ditemukanlah kayu yang cukup kuat. Kembali perkelahian berlangsung dengan senjata masing-masing. Bang Adul masih tetap gesit dengan kayunya untuk menangkis dan melawan balik. Sampai salah satu dari mantan anak buahnya berteriak, itu kucingnya ambil. Seketika Bang Adul menoleh ke arah yang ditunjuk. Ternyata tidak ada kucing di situ. Dan itu hanya pengalihan supaya Bang Adul lengah. Kakinya langsung ditendang, membuat ia tersungkur jatuh. Kemudian dua lengan Bang Adul dikunci dan kakinya diinjak. Hahaha, kena tipu kau ya, rasakan, hahaha. Bang Adul tidak bisa bergerak. Dari depan, ia kembali ditendangi dan dipukuli. Kemudian dijambak rambut Bang Adul. Hahaha, dasar sok jagoan. Sekarang kamu harus mengakui kekalahanmu. Bang Adul mendongak dan, saya tak akan kalah dari manusia biadab seperti kalian. Oh, begitu. Kalau begini gimana? Sambil mengambil celurit dan menodongkannya ke wajah Bang Adul. Dengan cepat, Izan bertindak. Ia langsung berlari ke arah orang yang mengunci tangan Bang Adul. Ia memanjat ke lehernya dan langsung mencakar dan menggigit orang itu. Orang itu langsung terkaget dan refleks melepas tangan Bang Adul. Izan terlempar, tapi ia tidak apa-apa. Bang Adul segera mengambil kesempatan itu dengan membanting orang di belakangnya dan dilempar ke depan mengenai orang yang memegang celurit. Bang Adul mencari Izan, lalu diamankannya. Syukurlah ia tidak apa-apa. Terlihat ada darah yang menetes di area orang-orang itu. Teriak salah satu dari mereka. Ternyata celurit yang tadi dipegang itu berbalik arah menancap di bagian samping perut. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mundur karena salah satu dari mereka mendapatkan luka tusukan. Awas kau, tunggu pembalasan kami. Mereka mengancam Bang Adul, sedangkan Bang Adul mengangkat dan menggendong Izan kembali ke dagangannya.
Hari itu benar-benar hari yang melelahkan. Kenapa harus bertemu dengan mantan anak buahnya kembali? Bang Adul jadi menghabiskan tenaga untuk menghadapi mereka. Ditambah satu dari mereka terkena luka tusuk yang tidak disengaja. Masalahnya akan semakin panjang. Pasti mereka tidak akan tinggal diam sampai di sini. Ya sudahlah, kini ia akan beristirahat dulu di kontrakan sambil mengobati luka-lukanya. Di waktu maghrib, Bang Adul berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Sholat di masjid adalah salah satu cara untuk menenangkan dirinya. Bang Adul juga akan sharing ke Ustadz Ahmad yang ada di masjid jika ada masalah, juga untuk meminta bimbingan dari Ustadz tersebut. Selepas sholat maghrib, Bang Adul menemui Ustadz Ahmad. Gimana kabarnya Bang Adul? Tanya Ustadz itu. Alhamdulillah baik Tat. Syukurlah. Ustadz Ahmad menjawab sambil memperhatikan ada memar di wajah Bang Adul. Ustadz Ahmad memang tahu masa lalu Bang Adul sebagai preman. Karena Bang Adul selalu curhat dan minta arahan kepada Ustadz Ahmad. Bermusuhan dan berkelahi itu tidak baik. Ustadz itu menasehati. Ahaha, ketahuan deh. Meringis Bang Adul pada Ustadz yang sudah akrab itu. Kemudian Ustadz Ahmad menjelaskan betapa dilarangnya permusuhan dalam Islam. Bahkan dijelaskan bahwasanya tidak boleh seorang muslim bermusuhan selama 3 hari. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling dengki, dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara dan tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Ustadz Ahmad juga menjelaskan, tahanlah amarahmu, karena pernah seorang lelaki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah aku wasiat. Rasulullah menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjawab, janganlah engkau marah. Hadis Bukhari. Setelah itu, Bang Adul merasa sangat menyesal. Ia berjanji untuk bertaubat, menahan amarahnya, dan tidak mau berkelahi lagi. Kemudian ia pulang ke kontrakan dan menemui Ajmal dan Izan. Bang Adul mengelus dan memeluknya. Ia sangat sayang dengan 2 kucing itu. Merekalah yang membuat Bang Adul bahagia dan bisa merubah kehidupan Bang Adul ke arah yang lebih baik. Bang Adul akan menjaga Ajmal dan Izan dengan segenap kemampuannya. Seperti biasa, Bang Adul mengemas dagangannya, akan kembali bekerja menjual cilok. Izan tak mau ketinggalan. Ia selalu siap mengikuti Bang Adul berjualan. Sedangkan Ajmal terlihat sendirian. Bang Adul merasa tidak tega. Ia pun punya ide untuk membuat tempat kosong di gerobaknya, supaya Ajmal bisa ikut juga agar tidak kesepian ditinggal di kontrakan. Bang Adul pun mulai berangkat berjualan. Izan ditaruh di pundaknya, dan Ajmal akhirnya bisa ikut ditaruh di belakang gerobak. Kali ini, orang-orang semakin tertarik melihat Bang Adul yang sekarang membawa 2 kucing. Tapi orang-orang juga merasa iba, karena kucing yang satunya buta kedua matanya. Lalu, ada di antara pembeli yang baik hati. Seorang anak kecil memberikan uang secara cuma-cuma sambil berkata, Bang Adul, ini uang kembaliannya buat si kucing buta aja ya. Saya kasihan liatnya. Perbuatan anak kecil ini mengundang simpati orang-orang di sekitarnya. Banyak juga yang mengikuti perbuatan anak kecil itu. Banyak orang-orang yang memberikan uang cuma-cuma untuk si kucing buta. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Ini rezeki kamu, Ajmal, kata Bang Adul sambil mengelus Ajmal. Tiba-tiba dari pinggir jalan, ada mobil terhenti dan keluar orang berjas dengan kacamata hitam. Terlihat orang itu sepertinya orang yang berada. Orang-orang yang berkumpul di dagangan Bang Adul menoleh ke arah orang itu sambil terheran-heran. Dan orang itu menuju ke tempat jualan Bang Adul.
Sebelum bertemu orang berkacamata itu, ketika Bang Adul dalam perjalanan menjual ciloknya, ia bertemu dengan pengemis tua di jalanan. "Nak, sedekahnya nak, buat makan nak." Pengemis tua itu mengiba meminta ke Bang Adul. Bang Adul berpikir, ia bahkan belum mendapatkan uang sepeser pun karena baru saja berangkat berjualan. Tapi ia juga kasihan dan ingin memberi ke pengemis itu. Ia teringat perkataan Ustadz bahwa sedekah itu menarik rizki. Ya sudah, tanpa pikir panjang, Bang Adul membungkus ciloknya yang cukup banyak. Mungkin dengan memberikan cilok sebanyak itu bisa membuatnya rugi. Tapi tak apalah, nanti juga pasti Allah akan menggantinya. "Maaf kek, saya belum ada uang, tapi saya ada cilok ini. Semoga bisa sedikit mengganjal perut kakek ya," kata Bang Adul sambil memberikan cilok itu pada pengemis tua. "Terima kasih anak, semoga Allah membalas kebaikanmu." Lalu pengemis tua itu beranjak pergi. Sampailah di waktu Bang Adul dikerumuni para pembeli. Orang berkacamata itu mendekati Bang Adul. Sebelumnya orang itu memang sudah memperhatikan dari jauh ramainya orang-orang berkumpul. Ia juga tertarik dengan Izan yang lucu dan setia. "Assalamualaikum Bang." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Bang Adul. "Saya begitu terharu melihat abang yang berjualan cilok ditemani dengan kucing setia." "Iya, alhamdulillah Pak. Saya memang sayang sama Izan dan ia selalu mengikuti saya." "Baiklah, ya sudah. Saya mau beli cilok abang semuanya. Boleh nggak?" "Yang bener Bang." "Alhamdulillah, terima kasih. Oh iya, sekalian orang-orang di sini saya bayarin semuanya ya." Orang-orang di situ pun merasa senang dengan kedermawanan orang itu. Kemudian orang itu menoleh ke bawah. Ia merasa sangat kasihan karena melihat kucing buta itu. "Yang ini kenapa Bang kucingnya? Kasihan sekali." "Oh, ini Ajmal. Dia buta kedua matanya dan sedang sakit tidak bisa berjalan," jawab Bang Adul. "Ya Allah, kasihan sekali. Ya sudah, ini saya tambahin lagi ya untuk biaya pengobatan kucing ini." Orang itu mengeluarkan uang 1 gepok dan memberikannya kepada Bang Adul. Bang Adul merasa sangat senang sekali dan terharu sampai menitikkan air mata. "Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak." Bang Adul berterima kasih dan memeluk orang dermawan itu sambil menangis. "Iya, sama-sama. Semoga kucingnya lekas sembuh dan abang lancar terus ya dagangannya." Orang-orang di sekitar situ juga ikut terharu dengan kedermawanan orang itu. "Ya sudah, saya ada urusan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak. Hati-hati di jalan," balas Bang Adul. Orang dermawan itu lalu beranjak pergi menuju mobilnya. Tidak ada yang tahu, ternyata ia juga menangis penuh haru karena pertemuannya dengan pedagang cilok yang penuh kasih sayang bersama 2 kucingnya. Bang Adul pulang dengan wajah menggembirakan. Hari ini benar-benar hari yang indah untuknya. Sangat berbeda dengan hari kemarin ketika bertemu mantan anak buahnya. Hari ini ia mendapatkan rezeki yang melimpah. Ini semua juga berkat 2 kucingnya yang mengundang simpati banyak orang. Namun ia juga teringat ketika berangkat berjualan. Ia bersedekah cilok kepada pengemis tua. Apa mungkin ini juga balasannya ya? Katanya dalam hati. Ya sudahlah, intinya Bang Adul sangat bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Ia kembali tersenyum sambil terus mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah,
Alhamdulillah. Keesokan harinya, Bang Adul membawa Ajmal ke dokter hewan. Seperti janjinya dan niatnya dari awal, setelah bekerja keras dan mendapatkan cukup dana, ia langsung membawa Ajmal ke dokter untuk mengobatinya, supaya bisa berjalan seperti sedia kala. Dokter pun memeriksanya. Bang Adul berdoa, semoga Ajmal bisa ditangani dengan baik. Ia tidak mau kalau Ajmal sampai lumpuh. Setelah diperiksa, dokter mengatakan Ajmal butuh perawatan yang lebih intensif. Oleh karena itu, alangkah baiknya Ajmal menjalani rawat inap dahulu di tempat dokter hewan itu. Bang Adul mengiyakan, dan pulanglah Bang Adul sambil masih berdoa, semoga Ajmal lekas pulih dan baik-baik saja. Bang Adul kembali ke kontrakan. Ia melihat Izan kebingungan mencari-cari sahabat butanya. Bang Adul langsung mengerti dan berkata, "Tenang ya Izan, temanmu sedang diobati. Nanti kalau sudah sembuh, baru bisa main lagi deh." Bang Adul menenangkan Izan dan mengajaknya bermain. Hari berikutnya, Bang Adul bekerja menjual cilok seperti biasa. Namun kali ini, ia hanya bersama Izan karena Ajmal masih dirawat. Alhamdulillah, penjualan cilok cukup ramai seperti biasanya. Semoga hasilnya bisa untuk tambah-tambah biaya pengobatan Ajmal jika kurang. Ketika dalam perjalanan pulang, kembali datang pengemis tua yang waktu itu pernah bertemu juga. Ia kembali meminta sedekah kepada Bang Adul. "Nak, saya lapar nak. Berikan saya uang untuk makan." Tak tega melihat pengemis tua itu, Bang Adul mengambil uang di laci dagangannya. "Alhamdulillah, sekarang saya sedang ada uang. Ini untuk kakek. Semoga kakek bisa makan dan tetap sehat selalu ya kek." Bang Adul memberikan uang yang cukup kepada pengemis tua itu. "Terima kasih nak, kamu memang anak baik. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang berlipat ganda." "Amin," jawab Bang Adul, dan pengemis tua itu pun pergi. Karena bosan, Izan turun dari pundak Bang Adul dan berjalan bersama menuju kontrakan. Tapi sebelum sampai ke kontrakan, Izan berlari ke pinggir jalan. Bang Adul terheran dan memanggilnya. Mau kemana Izan?" Dari jauh Bang Adul melihat ada ikan terjatuh di pinggir jalan dan Izan mencoba mengambilnya. "Oh, mau ngambil ikan rupanya," gumam Bang Adul tenang. Bang Adul masih terus berjalan. Ia berpikir nanti juga Izan menyusul. Tapi tak lama Bang Adul berjalan, Izan belum juga muncul. Bang Adul menoleh dan melihat ke arah tadi Izan mengambil ikan. Kok nggak kelihatan Izannya? Kemana ya? Bang Adul mencoba menghampiri ke arah yang dituju Izan. Bang Adul mencarinya sampai menelusuri celah bangunan. Barulah ia mendengar suara Izan mengeong. Semakin cepat Bang Adul berjalan, penasaran sekaligus panik. Tiba-tiba muncul 2 orang di depannya, menghadang sambil membawa celurit. Wah, gawat. Ada mantan anak buahku lagi. Bang Adul langsung bergegas berbalik arah. Tapi sudah ada 2 orang lagi datang menghadang. Dan satu darinya membawa Izan dengan mencancang lehernya. "Hei, lepaskan Izan!" teriak Bang Adul. Tenang. Jangan teriak-teriak kalau kucingmu mau selamat. Kami kan belum balas dendam atas tusukan teman kami kemarin. Oke, tapi tolong jangan apa-apakan kucing itu. Oke, berarti kamu sudah siap mati ya? Tunggu, maksud saya kalian pasti butuh uang kan? Ini saya akan berikan uang. Hehehe, boleh juga penawarannya. Ya sudah, mana sini uangnya? Bang Adul mengambil setengah uang dagangannya dan memberikan pada mereka. "Hah? Segini doang?" "Iya,
Itu hasil dagangan saya hari ini, jawab Bang Adul sambil memohon. Bohong, cepat geledah dagangannya. Digeledahlah gerobak Bang Adul, dan ternyata memang masih ada uang di laci gerobaknya. Tolong jangan diambil lagi uang yang itu. Itu untuk biaya pengobatan kucing buta. Tolong jangan diambil. Kembali Bang Adul memohon. Banyak omong. Ditendanglah Bang Adul sampai tersungkur dan dilempar Izan ke arahnya. Bang Adul sangat bersedih. Izan pun mengeong ikut bersedih. Lalu mantan anak buahnya pergi dengan tertawa terbahak-bahak. Dari kejauhan ada seseorang yang sedang mengamati kejadian itu. Ya, dia adalah pengemis tua. Setelah itu, pengemis tua itu pergi sambil bersedih juga. Pengemis tua itu pergi ke pinggir jalan, dan anehnya, ia menuju ke sebuah mobil yang tak asing, yaitu mobil berwarna merah yang dipakai oleh orang berkacamata waktu itu. Di sisi lain, Bang Adul masih dengan hati yang gundah kembali ke kontrakan. Ia membersihkan diri dan beristirahat ditemani Izan. Ia meratapi kembali kejadian hari ini yang sangat menyedihkan. Semua uang dagangannya ludes diambil mantan anak buahnya. Lalu bagaimana besok Bang Adul bisa berjualan lagi? Belum, nanti ia akan menjenguk Ajmal yang sedang dirawat. Apakah biaya perawatan Ajmal masih kurang? Ia berpikir untuk mencari uang lagi. Tapi bagaimana caranya dengan kondisi yang sekarang? Seperti biasa, Bang Adul mengambil wudhu dan menunaikan sholat di masjid untuk menenangkan diri. Kemudian berdoa memohon bantuan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikanlah jalan keluar untuk masalah ini. Saya ingin kembali bekerja mencari rezekimu, juga untuk merawat kucing-kucingku. Bang Adul juga mengingat kelakuan mantan anak buahnya. Ia merasa sangat kesal kepada mereka. Lalu ia lanjut berdoa untuk mengutuk mereka. Ya Allah, balaslah. Bang Adul. Tiba-tiba doanya terhenti dengan datangnya Ustadz Ahmad. Kenapa Bang Adul kok kelihatan sedih? Jadi begini Ustadz. Bang Adul menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Karena Ustadz Ahmad lah satu-satunya teman curhat sekaligus pemberi arahan yang Bang Adul percaya. Oh begitu. Yang sabar ya Bang Adul. Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Dan untuk masalah mantan anak buahmu itu, kita doakan yang baik-baik saja. Karena doa kita akan berbalik kepada kita. Maka dari itu, kita doakan semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa kesal Bang Adul mulai mereda dengan nasihat Ustadz Ahmad. Ia juga tidak jadi berdoa mengutuk para mantan anak buahnya itu. Waktu mulai larut malam, Bang Adul sebenarnya masih kepikiran untuk esok hari. Bagaimana ia bisa mendapatkan uang? Ya sudahlah. Ia hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun mulai mengantuk dan tertidur. Waktu subuh tiba. Dengan rasa kantuk yang tersisa, ia kembali berangkat sholat subuh berjamaah. Sepulang dari masjid, ketika ia membuka pintu hendak masuk, tiba-tiba ia menginjak sebuah benda, yaitu benda terbungkus plastik berwarna hitam. Kemudian ia buka plastik itu dan terkejut. Ternyata terdapat segepok uang di dalamnya. Wah, uang siapa ini? Kenapa bisa ada di sini? Bertanya Bang Adul di dalam hati terheran-heran. Ia juga menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada orang. Apa uang ini untuk saya ya? Tapi siapa yang menaruhnya di sini? Ia penasaran dan mengoreknya lagi isi plastik itu. Dan terdapat secari kertas bertuliskan, pergunakanlah uang ini dengan baik. Alhamdulillah. Ia langsung sujud bersyukur kepada Allah.
Terima kasih ya Allah, Engkau telah menolongku melalui perantara uang ini. Siapapun yang telah memberinya, semoga mendapatkan balasan yang terbaik darimu ya Allah. Dari jauh di balik pohon, kembali ada seseorang yang mengamati Bang Adul. Kemudian orang itu tersenyum dan pergi. Akhirnya dengan uang itu, Bang Adul berangkat ke rumah sakit hewan untuk menjenguk Ajmal. Sesampainya di sana, kembali Bang Adul berbincang-bincang dengan dokter mengenai perawatan Ajmal. Alhamdulillah, kesehatan Ajmal mulai membaik katanya. Tapi yang memprihatinkan adalah, jika Ajmal ingin bisa berjalan kembali, Ajmal harus dioperasi dan biayanya sangat besar. Bang Adul menghitung-hitung uang yang tersisa, dan itu belum cukup untuk biaya operasi Ajmal. Ya sudah dok, mungkin untuk sekarang saya belum ada biaya untuk operasi kucing saya. Jadi saya bawa pulang dulu saja ya. Baik pak, kalau begitu silakan dibawa pulang. Dan jangan lupa selalu beri vitamin dan suplemen yang saya berikan ini. Ajmal pun dibawa pulang oleh Bang Adul. Turun dari mobil angkutan umum, Bang Adul berjalan menuju kontrakannya. Tapi lagi-lagi di jalan, Bang Adul bertemu mantan anak buahnya. Hehehe, ketemu lagi nih. Minggir kalian, saya tidak mau berurusan dengan kalian. Tunggu dulu, kau nggak tahu kan? Gara-gara kau, teman kami masih dirawat di rumah sakit sekarang. Apa? Dalam hati Bang Adul terhenyak. Pantas saja, kemarin saya hanya melihat mereka berempat. Terus mau kalian apa? Beri kami uang yang banyak untuk membayar biaya pengobatan teman kami. Kalau tidak, berarti kau juga harus merasakan yang teman kami rasakan. Ancam mereka sambil menodongkan celurit ke Bang Adul. Semakin bingung Bang Adul berpikir. Ia saja belum cukup mengumpulkan uang untuk biaya operasi Ajmal. Tapi ia juga merasa bersalah karena akibat perbuatannya, satu dari mantan anak buahnya masuk ke rumah sakit. Ya sudah, ini sisa uang saya berikan. Hanya itu yang saya punya. Semoga bisa meringankan biaya pengobatan temanmu. Diterimalah uang itu oleh mereka. Oke, kami terima. Tapi nanti kalau kurang, kami akan mendatangimu lagi. Camkan itu. Mereka pun mulai melangkah pergi. Tapi satu dari mereka masih berdiam diri. Ia adalah sahabat dekat orang yang tertusuk itu. Ia masih tidak terima atas apa yang terjadi pada sahabatnya. Dan tidak, uang itu masih belum cukup untuk membalaskan dendamku. Kau harus merasakannya juga. Rasakan ini. Ya. Dengan amarahnya, ia langsung mengayunkan celurit ke arah Bang Adul. Bang Adul dengan cepat masih sempat menghindar. Tapi naas, celurit itu malah mengenai keranjang yang berisikan Ajmal di dalamnya. Mantan anak buah yang lainnya langsung memegangi dan menyeret teman yang masih penuh amarah itu. Bang Adul dengan dada yang bergetar langsung membuka ranjangnya. Alangkah syoknya, ia melihat celurit itu menancap di paha Ajmal. Darah langsung mengalir. Ajmal berteriak mengeong kesakitan. Bang Adul juga berteriak, Ajmal, tidak, tolong, tolong. Sambil menangis, Bang Adul berteriak, khawatir Ajmal tidak bisa diselamatkan. Dengan sangat tepat waktu, datang mobil merah berhenti di depan Bang Adul. Ayo cepat naik, kita bawa ke rumah sakit segera. Sungguh beruntung, orang dermawan berkacamata hitam itu sedang lewat jalan itu dan langsung menolong Bang Adul. Mobil itu pun langsung melaju dengan kencang menuju ke rumah sakit hewan. Sampai di rumah sakit hewan, Ajmal langsung menjalani operasi. Bang Adul dan orang dermawan itu menunggu di luar sampai operasi selesai.
Bang Adul masih berusaha menahan rasa paniknya dan terus berdoa agar Ajmal bisa ditangani dengan baik. Orang dermawan yang bernama Pak Ilham itu juga mencoba menenangkan Bang Adul. "Tenang ya Bang, insya Allah kucing abang baik-baik saja." Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang operasi. Bang Adul langsung menghampiri dan bertanya bagaimana kondisi kucingnya. Dokter itu berkata, "Alhamdulillah, operasi berjalan dengan lancar. Tapi kucing Bapak belum sadarkan diri. Ini diakibatkan banyaknya darah yang keluar dan luka yang cukup parah. Untuk membantu pemulihannya, alangkah baiknya diajak interaksi oleh orang yang dikenal kucing ini. Silakan kalau Bapak mau melihat keadaannya, sekarang sudah boleh." Bang Adul dan Pak Ilham segera masuk dan melihat keadaan Ajmal. Tubuh Ajmal yang mungil dibalut dengan perban, namun belum sadarkan diri. Bang Adul mengelus Ajmal sambil menitikkan air mata. "Maafkan saya ya Ajmal, saya tidak bisa melindungi kamu. Maafkan saya. Kamu cepat sadar ya Ajmal. Kamu harus bangun dan hidup normal sama seperti yang lainnya. Cepat bangun ya. Izan sudah nungguin kamu. Nanti kamu bermain bersama lagi dengan Izan." Lalu Bang Adul mengusap air matanya. Pak Ilham yang berada di sampingnya pun ikut terharu dan tak kuasa menahan air matanya menetes melihat begitu kuat ikatan batin Bang Adul dengan kucingnya. Lama menunggu Ajmal yang belum sadarkan diri, Bang Adul kemudian keluar ruangan. Dokter lain menghampiri Bang Adul dan memperlihatkan sebuah daftar. "Mohon maaf Pak, ini total biaya penanganan kucing Bapak." Bang Adul melihat nominalnya yang sangat besar. Bang Adul terlihat kebingungan untuk menjawabnya. Langsung saja Pak Ilham datang dan berkata, "Baik dok, kami akan melunasinya." Sambil menoleh ke Bang Adul dan tersenyum. Dokter itu pergi. Pak Ilham berkata, "Tenang saja, semua biaya saya yang urus, oke?" Kemudian Bang Adul kembali berterima kasih pada Pak Ilham yang sudah sangat banyak membantu. Hari semakin sore. Bang Adul masih menunggu Ajmal yang masih belum sadarkan diri. Bang Adul memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Menitipkan Ajmal pada dokter yang di situ dan meminta mengabari jika terjadi apa-apa. Bang Adul harus pulang karena kasihan Izan dikontrakan sendirian. Bang Adul pulang ikut menumpang Pak Ilham yang juga melewati jalan yang sama. Sampai di kontrakan, Bang Adul tidak tenang dengan meninggalkan Ajmal di rumah sakit. Tapi ia juga tidak mau meninggalkan Izan sendirian. "Kalau begitu, bagaimana kalau saya ke rumah sakit bersama Izan? Siapa tahu Izan juga bisa membantu pemulihan sahabatnya," katanya dalam hati. Langsung saja Bang Adul kembali ke rumah sakit membawa Izan. Terlihat wajah Izan yang juga cemas akan bertemu sahabatnya. Sampai di rumah sakit, Izan langsung melompat mendekati Ajmal yang tengah berbaring belum sadarkan diri. Izan mengeong-ngeong seperti mengajak Ajmal berbicara. Tapi Ajmal tak bersuara sedikit pun. Izan masih belum menyerah dan terus mengeong di sisi Ajmal, walau terus tanpa ada jawaban dari Ajmal. Justru Bang Adul lah yang menyerah dengan keadaan itu. Dan sampai bilang ke Izan, "Cukup Izan, cukup. Apa kamu tidak capek mengeong terus? Sudah. Kita hanya bisa mengandalkan keajaiban saja untuk Ajmal." Tapi Izan tidak peduli. Ia masih terus mengeong di sisi Ajmal. Waktu semakin larut malam. Belum terlihat ada gerakan sedikit pun dari Ajmal. Bang Adul sudah pasrah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya keajaiban yang bisa membangunkan Ajmal. Bang Adul mulai mengantuk
Ia masih melihat Izan di sisi Ajmal belum menyerah. Sampai akhirnya Bang Adul pun tertidur di samping dua kucingnya. Dalam tidurnya, Bang Adul bermimpi sedang berada di depan jurang. Ia mendengar suara kucing di bawah. Ia hampiri suara itu. Ternyata ada Ajmal yang sedang tersangkut di pinggiran jurang. Bang Adul langsung mencoba meraih Ajmal. Dalamnya tempat Ajmal membuat Bang Adul menjulurkan tangannya sambil tengkurap dan tangan sebelahnya mencengkeram batu untuk berpegangan menahan bobot badannya yang terus menurun meraih Ajmal. Dan sampailah tangan Bang Adul berhasil meraih Ajmal. Ia segera menarik dirinya keluar dengan tetap berpegangan batu di tangan sebelahnya. Tapi sayang, batu itu tidak kuat menahan Bang Adul. Batu itu koyak dan terlepas. Badan Bang Adul tersungkur meluncur ke dalam jurang. Astagfirullahaladzim. Tidak. Tiba-tiba dari belakang datang sosok kucing yang besar dan menahan Bang Adul tidak jadi jatuh ke jurang. Bang Adul langsung terbangun dari mimpinya. Dengan jantung yang masih berdenyut kencang, ia melihat ke depannya. Alangkah terkejutnya. Ia melihat Izan dan Ajmal sudah bangun. Tidak hanya itu, ajaibnya Ajmal sudah bisa berdiri. Bang Adul tidak percaya. Apakah ini mimpi? Ia mencubit pipinya dan mengucek-ngucek matanya. Tapi pemandangan di depannya tidak berubah. Alhamdulillah, kamu sudah sadar Ajmal, dan lihat dirimu. Sekarang sudah bisa berdiri. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Bang Adul sampai menangis bahagia melihat dua kucing di depannya. Ia juga teringat mimpinya ketika di jurang ia dan Ajmal diselamatkan oleh kucing besar. Bang Adul berpikir itu pasti bayangan Izan, karena Izan tidak pernah menyerah dengan segenap kekuatan dan kegigihannya membantu kesembuhan Ajmal sahabatnya. Dengan bahagia, Bang Adul keluar dari rumah sakit bersama dua kucingnya. Sebelumnya, dokter sempat tidak percaya kejadian itu. Sungguh sebuah keajaiban yang membuat kucing itu bisa pulih dengan begitu cepat. Tapi walau begitu, tetap Ajmal diberikan obat untuk kesembuhan lukanya. Di sebelah rumah sakit hewan, ternyata ada rumah sakit biasa. Bang Adul melihat orang-orang berlalu lalang. Ia terhenti mengamati orang-orang ketika Bang Adul terkaget melihat mantan anak buahnya keluar dari rumah sakit itu. Bang Adul langsung bersembunyi di balik tembok. Jangan sampai ditemukan oleh mereka. Bang Adul merasa sangat kesal melihat mantan anak buahnya. Karena mereka, Ajmal jadi masuk rumah sakit. Tapi memang ada hikmahnya. Sekarang Ajmal sudah sembuh ditambah bisa berjalan kembali. Mantan anak buahnya itu berjalan. Mereka membicarakan sesuatu. Bang Adul mencoba untuk mendengarkannya. Aduh, gimana nih? Teman kita masih belum sembuh. Apa yang harus kita lakukan? Dah, santai saja. Sabar dulu, nanti juga sembuh. Sambil kita juga mencari tambahan uang buat bayar pengobatannya. Dan mereka berlalu. Bang Adul terkaget. Ternyata mantan anak buahnya yang tertusuk masih berada di rumah sakit. Rasa kesal Bang Adul berubah menjadi rasa iba. Sungguh kasihan sekali dia. Bang Adul berniat untuk melihat keadaannya. Tapi mungkin lain waktu saja. Karena Bang Adul harus merawat dua kucingnya. Khususnya Ajmal yang masih butuh pantauan untuk lukanya. Sampai di kontrakan, Bang Adul beristirahat dengan rasa penuh kebahagiaan, menatap dua kucingnya sudah bisa bermain bersama lagi. Ajmal dan Izan pun terlihat sangat bahagia seperti dulu ketika mereka pertama bertemu saat masih menjadi kucing jalanan yang bahagia. Kebahagiaan berlipat karena sekarang sudah ada orang yang menjaga
menyayangi, dan merawat mereka, yaitu Bang Adul. Walau sedang bahagia, Bang Adul mulai kepikiran lagi bagaimana untuk pekerjaan ke depannya. Ingin kembali berjualan cilok demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tapi karena belum ada modal, Bang Adul jadi tidak bisa berjualan dulu. Gimana ya biar bisa mendapatkan uang? Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Berikan hamba jalan yang terbaik. Bang Adul merenung dan berdoa. Tiba-tiba terdengar Assalamualaikum. Terdengar suara ketukan pintu dan salam. Tak biasanya Bang Adul kedatangan tamu, tapi seperti kenal suaranya. Bang Adul mencoba mengira. Waalaikumsalam. Dibukalah pintu itu. Terlihat di depannya sosok yang sudah banyak membantu Bang Adul. Ya, Pak Ilham bersama satu orang di belakangnya yang belum Bang Adul kenal. Bang Adul menyambutnya dengan hangat, walau dengan tempat seadanya. Pak Ilham sama sekali tidak merasa risih sedikit pun. Jamuan Bang Adul sangat seadanya. Oh iya lupa, saya juga membawa bekal buat Bang Adul. Tadi saya ke rumah sakit hewan untuk menjenguk Bang Adul dan Ajmal. Tapi kata dokter sudah pulang. Ya sudah, saya kesini saja. Heran juga kucing Bang Adul bisa secepat itu pulihnya, kata Pak Ilham. Iya, alhamdulillah Pak. Bang Adul juga menceritakan keajaiban yang dialaminya. Oh iya, Bang Adul pasti tahu orang ini dan pernah bertemu dengannya. Pak Ilham menunjuk seseorang bernama Mas Adib yang disebut juga sebagai tangan kanannya. Bang Adul terheran. Rasanya ia tidak pernah bertemu orang itu sebelumnya. Lalu orang itu mengambil sesuatu di sakunya dan menempelkan di atas bibir dan dagunya. Hah? Jadi? Bang Adul terhenyak kaget. Ternyata seorang pengemis yang pernah bertemu dengannya adalah tangan kanannya Pak Ilham. Pak Ilham meminta maaf dan menjelaskan semuanya, termasuk uang yang ditaruh di bawah pintu Bang Adul juga adalah dari Pak Ilham. Pak Ilham menceritakan, ia adalah seorang pengusaha restoran. Beberapa restoran sudah didirikannya, sampai ada satu restoran yang hampir bangkrut. Itu dikarenakan kepala restoran yang tidak jujur, sehingga pengelolaan restoran jadi kacau. Pak Ilham ingin memecat kepala restoran itu, tapi belum ada seseorang untuk menggantikan posisinya. Dari situlah Pak Ilham berniat mencari orang yang benar-benar tulus dan jujur, karena kejujuran adalah hal paling utama. Ia pun memerintahkan Mas Adib sebagai tangan kanannya untuk mencari orang yang dimaksud itu. Sampai Mas Adib menyamar menjadi seorang pengemis dan bertemu Bang Adul yang menjadi targetnya. Apapun yang dilihat pengemis yang sebenarnya Mas Adib itu selalu dilaporkan ke Pak Ilham. Pak Ilham sampai penasaran dan datang langsung menemui Bang Adul pertama kalinya ketika berjualan cilok. Dan sekarang Bang Adul, saya sudah menemukan orang yang tepat untuk saya jadikan sebagai kepala restoran saya, yaitu Anda sendiri. Saya harap Bang Adul bisa menerima tawaran saya, ucap Pak Ilham sambil menatap Bang Adul penuh harap. Awalnya Bang Adul merasa tertipu, tapi setelah mendengar cerita Pak Ilham, Bang Adul menjadi terbuka pikirannya. Tapi Pak, saya tidak ada pengalaman sama sekali mengelola restoran. Tenang Pak, Bapak akan didampingi oleh tangan kanan saya. Semua sudah diperhitungkan. Bang Adul berpikir dan termenung kembali. Inikah jalan terbaik yang diberikan Allah untuk saya? Baiklah, saya bersedia dengan segenap kemampuan saya. Alhamdulillah, terima kasih Bang Adul. Semoga ini menjadi jalan keberkahan untuk kita semua. Peluk Pak Ilham dengan penuh haru dan bahagia. Lusanya, Bang Adul sudah mulai berangkat bekerja ke restoran. Pak Ilham juga sudah membuatkan tempat untuk dua kucing Bang Adul yang tak lain adalah Izan dan Ajmal. Bang Adul mempelajari semuanya, dibantu oleh Mas Adib tangan kanan Pak Ilham. Tanpa diduga, dengan kerja keras dan kegigihannya, Bang Adul cepat mempelajari semuanya.
Dalam waktu 1 minggu, Bang Adul sudah mulai bisa mengelola semuanya. Karena tobatnya Bang Adul dari preman, kerja keras, ketulusan, dan kejujurannya membawa Bang Adul ke posisi ini. Keberkahan terlihat jelas dalam hidup Bang Adul. Bang Adul tak pernah lupa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan jalan terbaik di hidupnya dan orang-orang baik yang telah membantu dan menolongnya. Dengan hidupnya yang mulai kecukupan, Bang Adul tidak pernah lupa untuk bersedekah. Sifat dermawan menyatu dalam dirinya. Rasa empati Bang Adul sangat tinggi ketika melihat orang-orang yang kesusahan. Karena Bang Adul pun pernah di posisi itu. Sampai Bang Adul teringat mantan anak buahnya. Di mana mereka sekarang ya? Bagaimana kabar mereka? Oh iya, saya juga belum menjenguk orang yang dirawat di rumah sakit. Apakah sudah membaik? Apakah sudah pulang? Rasa penasaran dan iba Bang Adul bercampur. Bang Adul memutuskan untuk langsung berangkat menjenguknya. Sampai di rumah sakit, Bang Adul langsung menemui mantan anak buahnya yang sedang sakit itu. Bang Adul membawa bekal juga untuknya. Ketika bertemu, mantan anak buahnya sudah sadar tapi tidak bisa bergerak. Ia juga merasa takut dan marah ketika ditemui Bang Adul. Tapi sikap Bang Adul yang baik membuatnya tenang. Justru Bang Adul meminta maaf kepadanya karena membuatnya menderita seperti ini. Ia ikut terharu dan tersadar sambil menangis. Juga meminta maaf kepada Bang Adul pernah mengkhianati dan menganiayanya. Di tempat itu, satu mantan anak buahnya tersadar. Semua saling meminta maaf dan mengakui kesalahannya masing-masing. Bang Adul bertanya mengenai teman-teman yang lainnya. Katanya mereka jarang menjenguk, mungkin karena sibuk juga mencari uang untuk biaya pengobatannya. Baiklah, untuk menebus kesalahan saya, semua biayanya akan saya bayar, kata Bang Adul. Mantan anak buahnya kembali terharu dan berterima kasih sebanyak-banyaknya atas pertolongan Bang Adul. Bang Adul juga memberikan motivasi agar cepat sembuh, membantunya bergerak, memberikannya harapan untuk kembali sehat dan menjadi orang yang lebih baik. Tidak cukup 1 hari, hari-hari esoknya Bang Adul datang kembali membawa bekal dan membantunya untuk pulih. Satu mantan anak buahnya sudah berubah dan mulai pulih berkat Bang Adul. Mantan anak buah yang lainnya masih sama seperti biasa. Mereka mencari uang dengan cara memalak dan berfoya-foya. Hanya sedikit uang yang disisihkan untuk biaya pengobatan teman mereka yang ada di rumah sakit, sehingga membuat mereka jarang menjenguk temannya. Mantan anak buah Bang Adul yang di rumah sakit sudah pulih dan bisa berjalan. Hari itu ia berniat pulang ke tempat teman-teman yang lainnya tanpa sepengetahuan mereka. Di saat yang sama, Bang Adul sedang berjalan-jalan bersama 2 kucingnya. Bang Adul kembali melihat 4 mantan anak buah yang lainnya. Kali itu mereka terlihat tengah santai. Bang Adul punya niat baik untuk mendatangi mereka. Tapi sebelum itu, Bang Adul mengamankan terlebih dahulu 2 kucingnya. Karena ia tak mau kucingnya terluka. Biarlah ia sendirian menghadapi mereka. Bang Adul muncul di depan mereka. Lagi-lagi, satu dari mereka yang menyimpan dendam pada Bang Adul dengan cepat langsung berdiri dan berlari menyerang Bang Adul. Teman-teman yang lainnya ingin mencegah, namun tidak sempat. Dengan jarak yang semakin dekat, Bang Adul sudah siap menghindar, tapi tiba-tiba malah datang mantan anak buah yang sudah sembuh itu mencoba melindungi Bang Adul. Bang Adul yang tidak mau benda tajam itu melukainya langsung menyingkirkan orang itu, dan terkenalah Bang Adul tusukan celurit di dadanya. Kejadian itu begitu cepat, Bang Adul langsung tersungkur bersimbah darah dengan parang yang masih menancap di dadanya. Mantan anak buahnya yang sudah sembuh itu langsung marah-marah. Dia memberitahu bahwa dirinya sembuh adalah berkat pertolongan Bang Adul. Dan akhirnya mereka semua sadar betapa baiknya Bang Adul dan betapa jahatnya mereka. Semuanya menangis dan meminta maaf pada Bang Adul, tapi sudah terlambat. Bang Adul sudah tidak sadarkan diri.
Dua kucing Bang Adul berlari menghampiri Bang Adul, mengeong kencang, menangis melihat keadaan Bang Adul yang bersimbah darah. Terdengar suara dari kejauhan, "Itu Pak, mereka, tangkap mereka semua!" Suara Pak Ilham berteriak dan berlari. Polisi dan ambulan datang ke tempat kejadian itu. "Ya Allah, maafkan saya Bang Adul, saya terlambat datang." Pak Ilham menangis melihat keadaan Bang Adul yang langsung dibawa ke mobil ambulans. Kelima mantan anak buahnya ditangkap polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Ajmal dan Izan dibawa oleh Pak Ilham masuk ke dalam mobilnya. Kondisi Bang Adul sangat kritis. Ia langsung menjalani operasi. Pak Ilham dan Mas Adib menunggu di depan sambil memangku Ajmal dan Izan. Semuanya berdoa agar Bang Adul dapat ditangani dengan baik dan terselamatkan nyawanya. Operasi selesai. Pak Ilham, Mas Adib, Ajmal dan Izan langsung melihat keadaannya. Alhamdulillah, Bang Adul sudah sadarkan diri. Ya, daya tahan tubuh dan tekad Bang Adul membuatnya cepat pulih. Tidak lama di rumah sakit, Bang Adul sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. 5 mantan anak buahnya masih berada di dalam penjara karena mereka semua terlibat penusukan Bang Adul. Niat baik Bang Adul tidak luntur. Ia ingin merubah mantan anak buahnya ke arah yang benar. Bang Adul pun menjenguk mereka ke penjara. "Maafkan kami Bang Adul, kami salah, kami menyesal. Berikanlah kami kesempatan untuk berubah. Maafkan kami, tolong bebaskan kami dari penjara." "Oke, saya akan bebaskan kalian dari penjara, tapi dengan syarat. Kalian harus berubah dan ikut dengan saya lagi." "Baik Bang Adul, kemanapun engkau pergi, kami akan ikuti. Dan kami berjanji tidak akan mengkhianatimu lagi." Semua mantan anak buahnya menangis di dalam jeruji besi. Inilah akhir kisah dari persahabatan kucing buta dan preman taubat. Bang Adul merekrut semua mantan anak buahnya menjadi pegawai restoran. Mereka semua sudah bertobat dari kehidupan sebelumnya. Ajmal dan Izan selalu hadir untuk menyambut para pelanggan, membuat restoran itu semakin berkah dan terkenal. Kini semuanya bahagia. Ya, berkat 2 kucing jalanan dan ketulusan seorang preman yang menginspirasi dan merubah segalanya.